Insinyur Soekarno termasuk orang yang memiliki weton ini karena beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Orang dengan kelahiran Kamis Pon ini juga termasuk weton yang memiliki potensi mendapat pendampingan dari Ratu Pantai Selatan. Bisa dilihat dari Hai Sobat Rasional dimanapun Anda berada, saat ini saya akan membahas mengenai adanya 4 weton yang konon berpotensi memiliki atau didampingi oleh Kodam Ratu Pantai Selatan. Ini ada di Primbon Jawa sebenarnya, dan dalam Primbon Jawa tersebut ada 4 weton. Namun sebelumnya dibahas lebih lengkap, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Seperti pada pembukaan tadi, saya sudah membuat sebuah pengantar mengenai 4 weton yang berpotensi, dalam artian berpotensi ya, disukai atau bisa didampingi oleh Kodam Ratu Pantai Selatan. Karena 4 weton ini memiliki karakter yang hampir sama, yakni memiliki tekad yang kuat, orangnya biasanya cerdas dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Sejak dulu muncul berbagai mitos mengenai sosok penguasa Laut Selatan, terutama khususnya di Pulau Jawa. Nah, sebenarnya siapa penguasa atau Ratu Pantai Selatan ini? Dalam legenda-legenda sudah diterangkan, sudah diceritakan sebenarnya siapa sosok yang mendominasi di area Pantai Selatan. Sebenarnya ada beberapa, kalau kita sebut Nyi Roro Kidul itu ada beberapa, di situ ada beberapa keraton. Namun ada satu pusat keraton yang besar yang berada di tengah, tepatnya di tengah Pulau Jawa. Ini yang disebut sebagai penguasa yang terbesar atau Ratu Pantai Selatan. Jadi kalau teman-teman sering melihat atau sering mendengar, bukan melihat sih, sering mendengar ada sosok berbaju hijau, ada yang berbaju kuning, atau digambarkan seperti putri, itu adalah sosok-sosok yang memang
kerajaan-kerajaan kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini saya lihat. Jadi gini bentuknya, seperti apa itu, busur itu. Di situ ada kerajaan dan ada pusatnya kerajaan yang besar. Itu ada yang penguasa yang memang mengontrol, itu pusatnya di tengah laut pantai selatan. Nah, sebenarnya ada beberapa weton dalam Primbon Jawa. Ada 35 weton. Namun dalam Primbon Jawa ada 4 weton yang berpotensi mendapat pengawalan dari Ratu Pantai Selatan. Nah, itu wetonnya apa saja? Kita akan membahas lebih detail lagi. Yang pertama adalah Selosok Kliwon. Menurut Primbon Jawa, weton Selosok Kliwon ini memang cukup sakral karena memiliki neptu atau jumlah bilangan, atau apa ya, kalau di jumlah itu kan Selasa itu 3 dan Kliwon itu 8, jadi jumlahnya adalah 11, jadi neptunya 11. Ini dikatakan memiliki bilangan atau neptu yang cukup besar. Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa, pemilik weton memiliki watak yang unik, layaknya aras tuding atau anggoro kasih. Anggoro kasih merupakan pertemuan dari unsur, yaitu antara Selasa adalah unsur Saptawara dengan kasih, atau Kliwon dari unsur Poncoworo. Pertemuan dari anggoro dengan kasih itu merupakan hari yang mewujudkan cinta kasih pada diri kita sendiri. Jadi kenapa Selosok Kliwon itu sangat sakral, karena mengingatkan kita adanya cinta kasih pada diri sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri itu juga penting bagi orang Jawa. Selain itu, hari itu tidak hanya orang Jawa, sebenarnya orang Bali juga menganggap bahwa Selosok Kliwon itu cukup sakral atau keramat. Jadi menurut kepercayaan dilarang berkunjung, sedangkan jadi kalau ada Selosok Kliwon ini jangan berkunjung atau datang ke tempat bertamu, misalnya bertamu. Nah, menurut orang Jawa seperti itu. Tapi kalau menurut orang di Pulau Dewata itu, hari Anggoro Kasih atau Selosok Kliwon ini adalah saatnya Dewa Siwa turun ke bumi. Atau untuk umat Hindu adalah Selosok Kliwon ini dimana Bathara Siwa atau Dewa Siwa ini turun ke bumi. Nah, weton Selosok Kliwon ini dipercaya diikuti atau memiliki potensi punya sifat yang juga bisa dikatakan negatif, karena sifatnya itu emosional atau mudah marah dan mudah tersulut emosinya. Disebutkan pula dalam Primbon Jawa, dia juga pandai berbicara, setia, ambisius, dan weton ini memiliki watak yang apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut istilah sumur sinobo. Apa itu sumur sinobo? Yaitu sisa 4 artinya akan dipenuhi oleh inspirasi hidup dengan harmonis serta menjadi panutan. Artinya orang ini menjadi sorotan, teladan bagi orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, bagi masyarakat Jawa, weton Selosok Kliwon ini memang identik dengan hal-hal metafisik, karena orang-orang yang meninggal pada hari Selosok Kliwon di beberapa tempat kuburannya biasanya akan diburu oleh orang-orang yang memang dalam tanda kutip pengkoleksi jimat.
Jadi orang yang meninggal pada Selasa Kliwon memang dianggap penting. Beberapa bagian tubuhnya atau kain morinya itu juga diburu oleh pencari wangsit untuk mahar, pesugihan, dan atau penglaris atau dan sebagainya, pokoknya hal-hal yang negatif. Jadi mereka yang lahir pada Selasa Kliwon merupakan salah satu weton yang berpotensi memiliki kodam Ratu Pantai Selatan. Ada beberapa desa di Jawa terkenal dengan cerita kalau ada yang meninggal tepat pada Selasa Kliwon, biasanya keluarga atau kerabat bahkan tetangga akan menjaga makam tersebut selama 40 hari atau paling tidak sampai tanah kuburannya mengering atau makamnya kering. Cara yang dibuat keluarga atau orang yang meninggal pada Selasa Kliwon ini yaitu biasanya langsung dibuat secara permanen, perkuburannya dibuat secara permanen agar tidak dibongkar oleh orang-orang yang memang kolektor atau pemburu jimat untuk pesugihan atau penglaris. Hal ini membuat weton Selasa Kliwon ini dianggap sebuah hari yang keramat. Namun apapun itu, percaya atau tidak tentang Selasa Kliwon sebagai hari yang keramat dan identik dengan benda-benda tertentu, itu harus kita hargai, kita hormati. Berikutnya adalah weton Kamis Pon. Dalam kitab Primbon Jawa ditulis weton Kamis Pon memiliki neptu yang juga besar, yakni 15, karena Kamis ini mempunyai rumus 8 dan Pon ini 7. Menurut kitab Primbon Jawa, weton Kamis Pon cenderung orangnya itu memiliki sikap yang pendiam, tertutup. Namun ketika sudah tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan amarahnya, weton ini akan mudah tersulut. Emosinya juga akan meletup-meletup dan cukup menjauh dari orang tersebut kalau melihat orang yang dengan kelahiran Kamis Pon ini marah. Mereka yang lahir pada weton Kamis Pon ini memiliki kecenderungan sifat yang orangnya memang cerdas, tekadnya itu bulat dan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Pemilik weton Kamis Pon ini juga mempunyai jiwa kepedulian tinggi dan pengayom terhadap orang-orang di lingkungannya. Salah satunya saya sebutkan orang yang memiliki weton Kamis Pon ini adalah presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, termasuk orang yang memiliki weton ini karena beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Kalau dihitung itu adalah hari Kamis Pon. Orang yang lahir dengan weton Kamis Pon ini digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pikiran luas dan berjiwa seperti matahari. Jadi orangnya itu hanya memberi dan tidak memiliki minat untuk menerima. Karakter seperti seorang kesatria dan pantas mendapatkan pulung atau keberuntungan menjadi seorang pemimpin yang pandai beradaptasi. Tidak bisa dipungkiri bila Presiden Soekarno ini memiliki kemampuan berpidato atau public speaking yang bagus, dan saat itu memang cukup terkenal bahwa beliau adalah seorang yang pembawaannya itu berwibawa dan cukup populer pada
zamannya, artinya cukup terkenal. Namun ada satu yang mungkin belum diketahui ya, bahwa orang-orang pada Kamis Pon ini memiliki wahyu kembang kandil. Apa itu wahyu kembang kandil? Apabila pria ini atau orang yang memiliki weton Kamis Pon ini orang yang bisa memikat banyak sekali wanita, dan apabila wanita itu tertarik, maka aura atau pesonanya itu akan mengalahkan pria-pria lain. Itu yang kenapa dikatakan sebagai wahyu kembang kandil, karena memiliki pesona yang menarik untuk lawan jenis. Lalu orang dengan kelahiran Kamis Pon ini mengapa menjadi sosok yang cukup istimewa, mendapatkan perlakuan khusus? Nah, karena orang dengan kelahiran Kamis Pon ini juga termasuk weton yang memiliki potensi mendapat pendampingan dari Ratu Pantai Selatan. Bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukan Presiden Soekarno. Dia begitu memiliki kedekatan dengan kerajaan atau keraton Pantai Selatan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah weton Jumat Wage. Jumlah Neptunnya agak kecil kalau ini. Jadi Jumat ini bilangannya adalah 6 dan Wage adalah 4. Jadi jumlahnya adalah Neptunnya adalah 10. Meski memiliki Neptu yang kecil atau 10, namun Primbon Jawa mencatat pemilik weton ini dapat memberi banyak warna bagi orang yang ada di sekitarnya dan juga memiliki sifat yang baik. Namun sayang sekali, di balik sifat yang baik ini, weton dengan hari Jumat Wage ini merupakan identik dengan hal-hal kesialan. Hal ini terkait dengan jiwa pemberontaknya dan sering melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada. Hal-hal yang terjadi pada weton Jumat Wage ini biasanya orangnya memang tidak bisa mengendalikan energi alami yang ada di dalam tubuhnya, kekuatan supranatural yang memang biasanya bersumber dari Pantai Selatan. Weton ini juga sangat memiliki potensi didampingi oleh Ratu Pantai Selatan, kodamnya. Jadi kekuatan energinya didampingi oleh Ratu Pantai Selatan. Mereka yang lahir dengan weton ini, ada hal yang harus saya sampaikan, dan ini adalah sebuah peringatan harus mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa agar memperoleh keberuntungan dan mampu meredam segala kekuatan yang ada dalam dirinya supaya lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat adalah weton yang juga cukup sakral seperti juga Slasa Kliwon. Dalam kitab Primbon Jawa dituliskan weton Jumat Kliwon memiliki Neptu 14, terdiri dari Jumat itu bilangannya 6 dan Kliwon adalah 8. Terlahir dengan Neptu 14 menjadikan weton ini adalah sosok yang diliputi oleh dalam istilah Jawa lakuning rembulan. Maknanya kelak akan berlaku seperti layaknya rembulan. Apa sifat rembulan ini? Mereka memiliki sifat yang hangat, mempesona,
mampu menjadi wadah dan mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu, sosok dengan weton Jumat Kliwon ini juga menjadi seorang yang memiliki karakter yang tegas, penuh dengan pendirian yang kuat, namun juga penyayang. Untuk sifat yang istimewa dari weton Jumat Kliwon ini adalah pribadi yang cukup peka terhadap sekitarnya, baik dalam keadaan, kondisi, maupun perasaan. Dan orangnya energik, pandai bergaul, dan dalam berbicara selalu riang serta berusaha menepati janjinya. Selain itu, weton ini juga cenderung merupakan sosok yang suka sekali menolong orang lain. Sisi lain, Jumat Kliwon ini juga dianggap sebuah hari yang keramat bagi sebagian masyarakat. Wah, dalam kalender Jawa, setiap bulannya pasti akan dijumpai hari yang keramat, yaitu Jumat Kliwon. Bahwa hari tersebut memiliki kesan yang cukup angker. Jadi saking seremnya, saking karena ketakutannya, ada orang tua yang melarang anak-anaknya keluar rumah pada malam hari di saat hari Jumat Kliwon tersebut, karena dipercaya ada hal-hal yang menyeramkan yang akan terjadi di malam tersebut. Namun sebenarnya Jumat Kliwon ini dikeramatkan karena merupakan puncak puasa pada zaman dahulu yang sering dilakukan puasa selama 40 hari, dan puncaknya adalah hari Jumat Kliwon. Nah, bila Anda ingin tahu tentang perhitungan Neptu, ada di kolom deskripsi. Kenapa itu? Itu ada rumusnya, seperti Senin itu nilainya 4, Selasa itu 3, Rabu itu 7, Kamis itu ada rumusnya. Dan Neptu juga untuk hari pasaran Jawa seperti Legi itu 5, Papo, Wagile. Jadi Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi itu juga ada rumusnya, nanti ada di kolom deskripsi. Untuk lebih jelasnya silahkan menuju atau membaca kolom deskripsi. Dan kenapa saya selalu menyebut bahwa 4 weton ini memiliki potensi dapat didampingi atau mendapat perlindungan dari Ratu Pantai Selatan ini berpotensi, dalam artian memiliki potensi untuk didampingi Kodam Ratu Pantai Selatan. Dalam artian berpotensi berarti belum tentu dalam arti memiliki kecenderungan bisa didampingi oleh Kodam Ratu Pantai Selatan. Artinya ada orang yang bisa memiliki bakat, memiliki suara yang bagus, berarti dia pandai menyanyi. Namun jika dia tidak menempa dirinya untuk berlatih, maka dia tidak akan bisa menjadi penyanyi profesional. Seperti 4 weton yang saya sebutkan itu berpotensi memiliki Kodam Ratu Pantai Selatan, artinya sudah punya wadah yang bagus, sudah punya sifat yang bagus. Namun jika tidak dilatih dengan olah spiritual yang bagus, terus bagaimana dia menerapkan sifatnya itu dalam kegiatan di lingkungannya atau kondisinya, maka juga tidak akan memiliki atau mendapat pendampingan dari Ratu Pantai Selatan. Jadi dalam artian hanya ditandai artinya belum tentu didampingi. Jadi bila teman-teman berarti saya selesai Kliwon berarti saya didampingi, belum tentu. Tapi jika Anda memang tidak melakukan olah spiritual atau jarang berpuasa dan malas-malasan, itu juga tidak akan bisa didampingi oleh Kodam dari
Ratu Pantai Selatan, atau mungkin memang Anda orang yang skeptis, tidak percaya dengan hal-hal kernik, itu juga tidak akan didampingi, tidak akan ada memiliki kodam Ratu Pantai Selatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Bila saya salah-salah kata dalam membahas tentang hal-hal ini, Anda bisa mengkoreksi di kolom komentar. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini dan subscribe yang belum berlangganan channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.